Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rodi Haryanto. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke, dan pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 12 dengan materi dasar keterpanggilan gereja dalam membangun bangsa dan negara. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Tuhan semuanya dengan kabar yang baik ya. Nah, sekarang Bapak mau cek kesiapan kalian dulu dalam pembelajaran. Siap. Untuk mengawali kegiatan kita, mari kita awali dengan berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Odilia Gloria, Hadir Pak. Margareta Sinta. Baik, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih tentang materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antar beragama. Membangun persaudaraan sejati Melalui kerjasama antar umat beragama. Nah, itu adalah materi kita minggu lalu. Sekarang kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu dasar keterpanggilan gereja dalam membangun bangsa dan negara. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Tujuannya adalah agar Anda semua atau peserta didik mampu menemukan dan memahami dasar keterpanggilan gereja dalam membangun bangsa dan negara, serta merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan sehingga mampu berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara sebagai perwujudan iman dalam hidup sehari-hari, baik di tengah lingkungan, keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Yaitu proses pembelajaran problem based learning. Ada yang pernah dengar istilah ini? Belum pernah? Ada istilah problem. Berarti problem itu apa? Ya, problem itu masalah. Jadi nanti Bapak akan menyajikan satu permasalahan. Kemudian Bapak akan bentuk kalian dalam kelompok. Dalam kelompok kalian akan berdiskusi, kalian akan menganalisis permasalahan tersebut, mencari tahu penyebab masalahnya, kemudian solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu akan kalian diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Dan setelah kalian diskusikan dalam kelompok, nantinya akan dipresentasikan. Bapak mau kalian semangat ya, karena kalian semua adalah anak muda. Oke, semangat semua. Kita sambil tepuk tangan ya. Ido, semangat Ido. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Bapak mau memberikan pertanyaan ini. Sebagai bagian dari gereja, hal baik apa yang sudah kalian semua lakukan?
Kita kan sebagai orang Katolik, sebagai warga gereja, hal baik apa selama ini yang sudah pernah kalian semua lakukan? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, dikerjakan sesuai dengan perintah, ya, sesuai dengan arahan. Ada lagi yang belakang, Grace, hal baik yang sudah pernah dilakukan. Tahap yang pertama ini, Bapak akan mengarahkan kalian pada satu permasalahan. Permasalahan ini Bapak akan bagi dalam bentuk link, jadi kalian tinggal melihat. Bapak persilakan kalian untuk menggunakan HP-nya, mengklik link yang sudah ada, kemudian kalian mengamati, ya. Karena jumlah kita ini ada berapa? Ada 9. Berarti Bapak akan bagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Jadi satu kelompok berjumlah 3 orang siswa. Silakan membentuk kelompok langsung saja sesuai dengan barisan saja, ya. Ya, silakan membentuk kelompok sesuai dengan barisannya. Mejanya disatukan. Bapak persilakan kalian untuk mengamati link yang sudah Bapak bagikan. Silakan. Kemudian Bapak akan memberikan arahan, ya. Dalam LKPD yang sudah Bapak berikan, di situ sudah ada arahan pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi silakan sekarang untuk bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Penilaian tidak hanya untuk kelompok saja, tetapi secara individu atau secara pribadi Bapak akan lakukan penilaian. Jadi Bapak akan perhatikan siapa yang aktif, siapa yang bisa bekerja sama dengan temannya dalam kelompoknya masing-masing. Jika ada yang kalian kurang pahami, kurang mengerti, silakan untuk ditanyakan. Kita masuk untuk lebih mendalami lagi. Kita mencari referensi lain untuk menemukan dasar keterpanggilan gereja dalam membangun bangsa dan negara. Nah, kita melihat dalam bacaan kitab suci. Kita kaitkan dengan bacaan kitab suci. Jadi pada bagian ketiga atau singkat ketiga ini kita masuk pada menghubungkan dengan bacaan kitab suci. Nah, di sini seperti sudah kalian lihat dari Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Ini juga sudah ada di dalam LKPD kalian. Nah, semuanya ada dalam LKPD. Kemudian silakan kalian mengerjakan soal tuntunan yang ada dalam LKPD. Nah, ini beberapa pertanyaan penuntun untuk kalian, untuk membantu kalian dalam pekerjaan tugas. Apa yang dikisahkan dalam Injil tersebut, ya? Maksudnya dalam Injil Markus tadi. Kemudian apa yang dipertanyakan orang Farisi pada Yesus? Kemudian bagaimanakah jawaban yang diberikan oleh Yesus? Dan apa maksud jawaban Yesus itu? Apa makna pesan ajaran Yesus? Ada dalam Injil Markus. Silakan dalam kelompoknya kalian kembali mengerjakan. Ini untuk kita menggali lebih dalam lagi, ya, dasar keterpanggilan gereja dalam membangun bangsa dan negara. Jika sebelumnya kalian sudah mengamati video, sudah mengamati artikel, sekarang kita masuk dalam dasar biblis dari kitab suci. Sudah selesai, ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk presentasi dari apa yang sudah kalian diskusi, ya. Dari awal Bapak sudah memberikan soal diskusi sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Jadi sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Sekarang kelompok 3 akan memaparkan dari apa yang sudah didiskusikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh Aurelia Natania Tunarsono dan anggotanya yaitu saya sendiri dan Asal Benedicto, dan di sebelah saya ada Diri Sido Pamungkas.
Langsung saja kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Nomor 1, poin yang pertama, kurangnya bimbingan orang tua yang mengakibatkan anak tidak bisa berlaku bijak dalam memanfaatkan handphone dan teknologi lainnya. Kemudian pengaruh dari pergaulan dengan sesama orang yang tidak bijak. Kemudian anak mendapatkan kepuasan instan dari penggunaan handphone. Kemudian gadget melepaskan dopamin di otak yang dikenal sebagai minuman kebahagiaan. Sebagai seorang pelajar dan generasi penerus bangsa, tentunya kita perlu mengembangkan wawasan kebangsaan dan keagamaan supaya dapat membimbing dalam pembentukan karakter. Kemudian nomor 5, permasalahan tersebut berkaitan dengan dasar keterpanggilan gereja dalam membangun bangsa dan negara melalui bentukan generasi muda yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan, tapi malah dihancurkan oleh ketidakbijakan dalam penggunaan gawai. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Apabila dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Iya, silakan untuk kelompok lain ya untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh teman kalian dari kelompok 3. Apakah ada yang kurang jelas atau ada hal yang mau kalian tanyakan ya? Silakan. Suaranya lebih nyaring ya supaya terdengar oleh teman-teman yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Gloria Padanun, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana sikap yang bijak dalam penggunaan gawai. Oke, bagaimana sikap bijak dalam penggunaan gawai dapat dilakukan dengan batasi waktu penggunaan, atur notifikasi, yaitu atur notifikasi agar hanya menerima pesan-pesan penting, lalu hindari penggunaan saat berkendara, lalu jauhkan dari kamar tidur. Apakah bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Oke, baik, kalau tadi kita sudah melihat presentasi dari kelompok 3, sekarang kita masuk pada kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Dinda Gloria Padanun selaku ketua dan anggota saya Margareta Sinta Triwulandari dan Karisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jawaban yang pertama, Monsignor Albertus Sorgijakanata adalah orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi uskup agung setelah sebelumnya dinobatkan menjadi vikaris apostolik Semarang, yang merupakan tokoh penting dalam sejarah gereja Katolik di Indonesia, menjadi umat Katolik tangguh yang mengakar dan mandiri, serta menjadikan umat Katolik sebagai bagian dari bangsa dan negara yang peduli dan aktif. Sekian presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok kami ingin bertanya, apa pengertian dari 100% Katolik dan 100% Indonesia? Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan, karena pada prinsip Monsignor Albertus Sorgijakanata mendorong tumbuhnya nasionalisme umat Katolik yang harus peduli dan aktif terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari hal-hal itu muncul pernyataan Monsignor adalah kita adalah sungguh-sungguh Katolik, daripada itu kita adalah sebenarnya patriotik juga. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya, untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus untuk Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. silakan. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari hasil diskusi kelompok 1.
Ya. Untuk kelompok 1, Bapak persilakan bisa maju. Ya, silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang diketuai oleh Margareta Stefani dan anggotanya yaitu dengan saya sendiri Gracia Benedita dan Elizabeth Safa. Presentasi kami akan dibacakan oleh Elizabeth Safa. Jawaban yang pertama, Injil ini menceritakan tentang membayar pajak kepada kaisar. Jawaban yang kedua, orang Farisi bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Kita dapat mengartikan ini sebagai panggilan untuk terlibat dalam pembangunan bangsa berdasarkan prinsip keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan yang sejalan dengan iman Kristen. Baik, sesi presentasi kami telah selesai. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau kalian tanyakan dari apa yang sudah mereka presentasikan? Ya, Pido silakan. Kami dari kelompok 3, kami mau bertanya, bagaimana bentuk dari tanggung jawab kepada negara dan kepada Allah di masa sekarang? Sudah? Ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Bentuk dari tanggung jawab kepada negara dan Allah di masa sekarang, salah satunya melakukan doa sebelum dan sesudah belajar, kemudian ikut acara bendera setiap hari Senin, dan juga melaksanakan hari-hari nasional seperti Hari Kemerdekaan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Apakah pertanyaan sudah memuaskan? Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus untuk mereka. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Iya, baik anak-anak sekalian, kita sudah menggali ya dari awal sudah menggali, menganalisis video, mencari tahu permasalahannya, kemudian mencari tahu solusinya, terus mengaitkan hal tersebut dengan beberapa sumber lain seperti yang sudah kalian dalami tadi, yaitu tentang artikel ya. Artikel 100% Katolik, 100% Indonesia. Kemudian kita juga mengaitkannya dengan kitab suci ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita? Bagaimana teladan Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita menjadi warga negara yang juga taat kepada negara kita. Kita sebagai orang Katolik ya, otomatis kita sebagai warga gereja, kita memiliki tanggung jawab juga sebagai warga negara. Makanya kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Bapak sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan pekerjaan Bapak sebagai seorang guru dengan baik. Nah, itu salah satu contoh bahwa Bapak sudah ikut ambil bagian dalam membangun negara kita. Nah, kemudian dengan kalian sebagai pelajar, sebagai siswa, tugasnya apa sebagai pelajar, sebagai siswa? Belajar. Apalagi selain belajar? Apa lebih nyaring lagi Bapak? Enggak dengar suaranya? Mengerjakan tugas, berarti bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan atau yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Apalagi selain itu? Menghormati Bapak Ibu guru. Tidak hanya menghormati Bapak Ibu guru, tetapi juga menghormati orang lain, orang yang lebih tua dari kita ya. Kita mencoba menganalisis dan mengevaluasi serta pemecahan masalah dari apa yang sudah kita diskusikan dari awal tadi ya. Nah, sekarang Bapak meminta kalian untuk menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan umum dari apa yang sudah kita bahas dari awal.
dari penyajian permasalahan, kemudian data-data yang sudah kita peroleh. Kemudian saat ini Bapak mau kita bersama-sama untuk menyimpulkan semuanya. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Iya, silakan Ori. Baik, kesimpulannya itu sebagai orang Katolik kita mesti menyeimbangkan cinta dan tanggung jawab kita terhadap gereja dan juga terhadap negara. Menyeimbangkan ya. Jadi kita harus seimbang kecintaan kita terhadap gereja dan terhadap negara. Ada lagi? Silakan, Elizabeth. Hendaknya kita menunjukkan sikap teladan yang baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Iya, kita menunjukkan sikap teladan yang baik, baik itu di dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Sikap teladan yang baik itu seperti apa saja? Contoh-contohnya. Sikap teladan yang baik, kita mengutamakan kejujuran misalnya. Apalagi? Menghormati. Ada lagi? Ya, menjaga kerukunan. Iya, kita harus menjaga kerukunan, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Karena kita tahu negara kita itu negara yang majemuk, ya, negara yang memiliki banyak suku bangsa, banyak agamanya dan lain sebagainya. Maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Adakah yang lain lagi? Ya. Kesimpulan dari kelompok 3, sebagai orang pelajar sedini mungkin kita mesti mempersiapkan diri untuk masa depan, karena masa depan yang baik akhirnya kita bisa ambil bagian dalam membangun bangsa dan negara. Iya, sebagai seorang pelajar, siswa, murid ya, sedini mungkin mestinya kalian sudah bisa mempersiapkan diri untuk masa depan kalian. Karena dengan masa depan yang baik, otomatis nantinya kalian akan bisa terlibat aktif dalam membangun bangsa dan negara kita. Entah melalui apa, bisa melalui pekerjaan yang kita lakukan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu kesimpulan untuk kita. Semoga ini semua bisa kalian ingat, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau tadi kita sudah bersama-sama mengevaluasi dan menyimpulkan, ya, sekarang kita masuk pada bagian penutup pembelajaran kita. Pada bagian ini Bapak akan kembali memberikan penguatan dari apa yang sudah kita diskusikan bersama dari awal, pertengahan sampai hingga berakhirnya saat ini, ya. Ya, di sini dari bacaan kitab suci yang kita sudah dalami bersama, ya, di situ Yesus mengajarkan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Artinya apa? Ini sama dengan yang tadi kita simpulkan, yaitu mesti seimbang antara cinta dan tanggung jawab kita terhadap gereja dan terhadap negara. Maka ini berkaitan juga dengan artikel yang kita dalami, 100% Katolik dan 100% Indonesia. Jadi pernyataan ini sangat berkaitan, ya, dengan apa yang sudah kita dalami. Nah, sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Siapa yang memiliki lebih, hendaknya memberi lebih agar tercipta keadilan dan kesejahteraan semua warga. Artinya apa di sini? Saling membantu. Yang berlebihan membantu yang kekurangan. Ada banyak pesan yang bisa kita petik di sini. Hendaknya pesan itu bisa diingat, ditanamkan di dalam hati kita masing-masing dan dipraktekkan dalam kehidupan kita, ya. Nah, sikap seorang Katolik yang
yang baik dan benar tidak boleh memusuhi sesama warga negara. Sebaiknya kehadirannya kiranya boleh menjadi seluruh berkat bagi kehidupan sesama. Jadi kita ada di tengah-tengah orang banyak, hendaknya kita menjadi apa? Menjadi berkat. Artinya dengan kehadiran kita memberikan hal yang positif bagi orang lain, ya. Oke, ini sedikit penegasan dari apa yang sudah kita pelajari bersama, apa yang sudah kita diskusikan bersama dari awal tadi hingga saat ini. Baik, tadi Bapak sudah memberikan sedikit penguatan untuk kita semua terkait dengan apa yang sudah kita bahas bersama. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan lagi nih untuk kalian. Siapa tahu dari apa yang sudah kita lewati bersama, ada hal yang kalian belum pahami, belum mengerti, dan mau kalian tanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silakan. Sudah jelas semua? Jelas. Paham semua? Paham. Berarti siap untuk membuat aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, ya? Sekarang refleksi. Dalam refleksi ini Bapak mau bertanya, sudahkah kalian menemukan rasa untuk memaafkan atau menghargai teman dalam diskusi yang kita lewati bersama tadi? Kenapa? Dalam diskusi pastinya ada perbedaan pendapat, ada perdebatan, ya, biasanya itu menjadi sesuatu hal yang mengganjal di dalam hati. Nah, maka dari refleksi ini Bapak menanyakan, ya, jadi pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kalian menerima perbedaan pendapat itu tadi dan mau memaafkan ketika ada terjadi perdebatan selama proses diskusi? Nah, ini apa yang sudah kita lewati sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak akan memberikan asesmen penilaian, ya, dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dalami. Bapak